Selamat pagi Sobat Tani Indonesia. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat dan sukses dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Pagi ini saya akan memperlihatkan durian yang ideal. Itu adalah bibit yang mempunyai satu batang pokok utama. Jadi ini atau batang primer. Dia tidak mempunyai cabang sekunder seperti ini. Jadi kalau bibit duriannya seperti ini kurang ideal. Jadi seharusnya kita tidak memelihara tanaman yang mempunyai cabang sekunder yang sama besar. Jadi ini salah satu harus kita buang supaya nanti pertumbuhannya seperti yang ini. Nah, sobat tani yang saya hormati, kenapa ini tidak boleh kita teruskan? Nanti kalau ini dia sudah besar, jadi cabang yang satu ini itu berpotensi patah. Nah, jadi kalau dia patah, jadi sayang sekali supaya tanaman duriannya sudah besar kemudian patah. Maka dari awal inilah cabang sekundernya ini harus kita potong. Jangan kita biarkan sampai besar. Nah, kalau cabang sekunder ini sudah kita potong, hanya tinggal satu aja cari batang utamanya, maka konsentrasi pertumbuhan akan terfokus pada batang pokok yang hanya satu, yang seperti ini. Nanti kita praktekkan gimana cara pemangkasannya. Demikian juga pada durian yang mempunyai cabang seperti ini. Ini juga tidak ideal. Jadi kalau dua cabang ini kita biarkan tumbuh, maka nanti ketika di lapangan dia tidak di tengah ini, maka tidak akan membentuk cabang-cabang sekunder yang banyak ke kiri kanan. Jadi ini juga harus kita pangkas. Ini juga, ini pembentukan percabangannya kurang ideal. Nah, dari awal ini harus. Jadi kalau kita beli bibit durian itu dalam jumlah yang besar, seperti yang saya bilang tadi, saya beli itu sekitar 1000. Ya, kondisi dari bibit durian itu tentu bermacam-macam. Ya, ada yang bagus, yang pertumbuhannya sudah baik sehingga membutuhkan perawatan yang minim, tinggal kita pelihara aja. Ini seperti ini posturnya bagus. Nah, kemudian ini kalau kita perhatikan, ini posturnya di sini agak condong. Nah, ini nanti kita bantu. Ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara memangkas percabangan yang kurang baik. Nah, ini seperti ini contohnya nih. Ini percabangannya kurang baik, maka dari awal ini sudah harus kita pangkas. Ini kita buang. Nah, ini juga kita buang yang satu lagi. Nah, jadi satu cabang atau batang pokok utama inilah yang kita lihat. Nanti percabangan akan keluar dari samping-samping kiri kanannya. Oke, ini bibit durian montong sobat tani. Lanjutkan. Tadi saya sudah bicarakan. Nah, ini contohnya. Percabangannya ini 2. Ini sebaiknya tidak kita pelihara tanaman bibit durian yang mempunyai cabang yang begitu merekah. Ini kalau ini lihat ini kalau kita tegak lurus ini posisi di sini 45 derajat. Ini juga 45 derajat. Dan kalau ini sampai tanaman ini besar, ini berpotensi akan pecah di sini. Jadi
sebaiknya kita pilih mana yang akan kita pakai, salah satu dari dua cabang ini. Nah, sebaiknya yang kita pilih yang ini, sebab cabang ini ya, cabang itu ditopang oleh batang pokok yang hampir dia tegak lurus. Nah, kalau kita milih yang ini posisinya sudah 45 derajat, nanti dikhawatirkan dia begitu dewasa pecah di sini, patah di sini. Jadi ini kita pangkas, kita tinggalkan yang satu itu, dan itu kita pelihara. Nah, sobat tani itu. Nah, kemudian supaya bibitnya ini tidak terlalu condong ke sana, ini bisa kita bantu dengan cara diberi lidi. Nah, ini diputar ya, supaya dia nanti tinggi berdirinya tegak lurus seperti ini. Nah, untuk bibit durian yang pencahayaannya tidak full sepanjang hari, ini mungkin pencahayaannya penuhnya hanya pagi hari, sedangkan siang hari baru dapat. Sama seperti posisi bibit durian saya ini kan saya taruh di dapat cahaya penuh sekitar pukul 9. Nah, kemudian nanti pukul 2 itu sudah tidak dapat cahaya lagi, sudah terlindung lagi. Nah, makanya dia nanti akan, tanaman itu kalau tidak kita pindah-pindahkan, dia nanti akan melengkung seperti ini, karena dia tumbuhnya itu mengikuti arah cahaya ya. Makanya kalau kita di pembibitan seperti ini harus rajin juga posisinya dibalik-balik ya. Nah, jadi kalau sekarang ini cahaya kan dari sana, dari timur. Nah, jadi nanti kalau kita balik posisinya seperti ini, nanti dia ini juga akan tegak, dia menghadap ke cahaya. Nah, tapi yang cara sederhana yang seperti yang saya kasih ini, supaya pertumbuhannya lebih lidinya yang bagian keras kita taruh di bawah ya, lebih kuat. Jadi dia tegak lurus, ini bagus. Jadi kalau kita tanam di lapangan, dia akan menghasilkan percabangan sekunder yang bagus, yang akan mengarah ke 4 arah posisi mata angin. Nah, ini percabangannya. Ini mirip yang seperti yang ini tadi, percabangannya seperti ini. Nah, tetapi kadang-kadang kita tergoda melihat pertumbuhan bibit durian yang bagus, sehingga kita untuk membuang salah satu sayang. Jadi sebenarnya itu tidak masalah. Nanti kalau ini sudah kita potong, maka ini pencabangan yang tertinggal dia tertumbuh dengan sempurna. Nah, ini juga harus kita buang supaya dia fokus pertumbuhannya satu batang aja. Seperti ini. Nah, kemudian ya dikasih aja lidi lagi supaya dia agak lurus. Sobat tani bisa lihat selesai, kalau ya sederhana. Nah, jadi untuk membudidayakan durian ini kita mulai harus dari pembibitannya. Untuk mendapatkan produksi yang baik itu tentu harus dimulai dari bibit ya. Bibit durian yang baik itu akan menghasilkan produksinya juga yang baik. Jadi kalau sobat tani sudah memilih bibit yang baik untuk budidaya tanaman duriannya,
bukan hanya durian tapi tanaman lain juga seperti itu. Bibit yang baik itu sudah menentukan 90% keberhasilan. Bila bibit durian dari penangkar-penangkar yang sudah terbukti hasilnya baik, berhati-hatilah memilih bibit, sebab setelah sekian tahun 3-5 tahun menunggu kemudian berbuah, buahnya mengecewakan. jadi itu sobat tani mengenai cara memelihara bibit durian yang kita beli dari kecil. Ini seperti saya kemukakan tadi, saya belinya masih kecil sekali karena untuk menghemat, tapi saya beli bibit durian ini dari penangkar yang mempunyai sertifikasi. Saya beli yang kecil, kemudian saya besarkan. Nah, nanti bibit durian ini kira-kira 1 bulan lagi kita akan saya pindahkan ke polybag yang lebih besar. Bisa membeli ya yang beberapa ukuran polybag, bisa ukuran 30 sampai 50. Jadi tentu semakin besar ukurannya itu polybagnya lebih besar, maka kebutuhan tanahnya juga lebih besar. Jadi ini bibit ini akan saya pindahkan 1 bulan lagi ke kebun, sekaligus saya pindahkan juga ke polybag yang lebih besar. Rencana saya ini polybag yang akan saya gunakan itu ukuran 40 ya. Jadi kalau ukuran 40 itu kira-kira setengah tahun lagi, jadi awal atau akhir tahun 2000 ini akan saya tanam. Jadi kira-kira masih 6 bulan lagi. Nah, jadi ini kalau sudah 6 bulan lagi, ini ketinggian dari bibit durian ini ya, sudah lebih dari 1 meter. Jadi ini kisar 1,5 meter. Jadi kalau dipindahkan ke lapangan sudah bagus ya. Tapi prinsipnya makin tua bibit yang kita pindahkan ke lapangan itu makin baik, karena pertumbuhan tanamannya sudah semakin maksimal dan perakarannya juga jadi lebih baik. Jadi begitu kita tanam di lapangan, tanamannya langsung tumbuh dengan baik. Demikianlah sobat tani, berbagi pengalaman mengenai cara melihara bibit durian yang kita pelihara dari kecil. Jadi memang agak lebih repot dibandingkan kalau kita beli bibit yang sudah besar, yang tingginya sekitar 2 meter ke atas. Tapi ya konsekuensinya tentu kalau kita beli yang sudah 2 meter tingginya itu harganya lebih mahal. Itu ratusan ribu, bahkan bisa mendekati 1 juta. Bayangkan kalau kebutuhan bibitnya 1000 batang, katakanlah 500.000 aja 1 batang, itu berapa puluh juta uangnya. 500.000 kali 1000 ya 500 juta untuk bibit aja. Tidak mungkin kita bisa bikin kebun durian yang besar ya. Kebutuhan bibit 1000 batang itu sudah membutuhkan lahan sekitar 10 hektar. Kalau jarak tanam yang kita pakai 10 kali 10 atau katakanlah bisa juga 10 kali 12. Kalau kita pakai jarak tanam 10 kali 12, kita bisa tumpang sari. Jadi di antara itu bisa kita tanam tanaman lain ya, sehingga tidak monokultur. Sobat tani, kenapa saya pilih di sini 3 varietas? Ada Montong, Sunan, Matahari. Jadi hasil penelitian dari lembaga penelitian riset di Malaysia, ternyata kalau kita membudidayakan durian itu sebaiknya dalam satu lahan, katakanlah 1 hektar, itu jangan hanya terdiri dari 1 varietas, tapi sebaiknya lebih dari 1 varietas. Sebab dengan varietas-varietas yang berbeda itu akan mengundang serangga yang bervariasi. Sebab bibit durian yang berbeda itu akan menghasilkan nektar atau
madu yang mempunyai rasa yang beda. Nah, tiap-tiap serangga itu juga mempunyai selera atau kesenangan yang berbeda-beda. Jadi dengan sendiri ya varietas yang berbeda itu juga akan membantu penyerbukan dari bibit, bukan bibit, dari tanaman durian kita. Ya. Jadi kalau 1 hektar itu misalkan kita tanam montong, maka sekitar 10%-nya itu adalah varietas lain. Atau kalau 1 hektar itu kita tanam durian Sunan, nah 10%-nya yang bibit yang lain. Ya, itu untuk supaya tingkat penyerbukan lebih tinggi, kemudian buah yang terbentuk juga jadi lebih banyak. Oke, sampai di sini dulu para sobat tani. Jangan lupa dikasih komen, like, dan subscribe-nya. Jadi doakan mudah-mudahan bibit durian yang akan saya tanam ini segera bisa saya tanam di akhir tahun ini. Insya Allah 1000 bibit durian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.